Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Profesor Dr. Muhammad Syaifur Rahman, Wakil Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya, Profesor Widodo, Rektor Universitas Brawijaya, beserta para Wakil Rektor, para Dekan, anggota Majelis Wali Amanat, Ketua Senat Akademik, Wakil Ketua Senat Akademik, serta seluruh sivitas akademika Universitas Brawijaya dan para peserta sidang terbuka Majelis Wali Amanat Disnatalis ke-61 Universitas Brawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita naikkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa hadir pada acara sidang terbuka hari ini dalam rangka Disnatalis ke-61 Universitas Brawijaya. Merupakan kehormatan bagi saya untuk hadir dalam acara ini, dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Brawijaya. Serasa saya datang kembali ke rumah saya sendiri. Memang saya besar di Malang dan saya bangga menjadi orang Malang. Sebelum masuk kepada bagaimana peranan perguruan tinggi, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa yang ingin kita capai dalam rangka Indonesia Emas, rencana pembangunan jangka panjang nasional pada tahun 2025 ke 2045. Secara ringkas saya bisa gambarkan. Pertama adalah pendapatan per kapita setara negara maju. Setara negara maju itu hitungannya adalah high economies, artinya kita sudah graduate dari middle income trap. Hari ini Indonesia masih pada upper middle income, sekitar 4.700 US dollar. Dan thresholdnya untuk menjadi high income countries, high economies, itu kira-kira sekitar hari ini hampir 14.000 US dollar. Yang kedua, tentu kita berharap kemiskinan mendekati nol, utamanya extreme poverty, dan kita bisa memperbaiki rasio Gini kita, ketimbangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia kita, human capital kita yang sekarang masih di 0,56, kita sekarang mencoba menggunakan tidak lagi Human Development Index tetapi Human Capital Index, dan mudah-mudahan bisa pada angka 72, dan emisi gas rumah kaca menurun, dan mudah-mudahan pada tahun 2060 atau lebih cepat dari itu kita akan mencapai net zero emission countries. Untuk mencapai 5 sasaran besar itu, reformasi tentu tidaklah cukup. Kita harus melakukan setidaknya sekurang-kurangnya ada 3 transformasi. Pertama adalah transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi ini dimaksudkan untuk mengubah struktur ekonomi kita dari yang berbasis kepada hari ini komoditas sumber daya alam dengan nilai tambah yang relatif rendah menjadi ekonomi sebuah negara yang berbasis ilmu pengetahuan agar critical
raw material yang kita miliki itu didukung oleh teknologi endowment yang kita miliki, berbasis riset yang kuat, akan menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Kita berharap itu salah satu kunci kita untuk graduasi dari middle income trap. Transformasi ekonomi akan dilakukan melalui berbagai kebijakan dan reformasi struktural, termasuk pengembangan sektor ekonomi, terutama industri manufaktur dan pertanian. Hari ini sumbangan dari industri manufaktur kita cenderung turun, sehingga orang mengatakan terjadi deindustrialisasi, kontribusinya di bawah 20% terhadap GDP. Pada saat yang sama kita harus mendorong ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi sirkular, dan investasi pada riset serta pengembangan yang luar biasa dalam inovasi. Yang kedua adalah transformasi sosial. Transformasi sosial isinya sesungguhnya adalah, intinya adalah soal pendidikan dan kesehatan. Akan terjadi perubahan struktur penduduk Indonesia. Ini saya ingin ingatkan, di sini pasti banyak ahlinya, saya paham betul itu. Indonesia TFR-nya cenderung turun di bawah 2, sekarang di 1,9 total fertility rate-nya. Sehingga Indonesia mungkin dalam 10 atau 15 tahun ke depan tidak lagi menjadi negara keempat terbesar dalam hal jumlah penduduk. Kita mungkin negara kelima dan bahkan keenam, akan digeser oleh Pakistan dan nanti kemudian digeser oleh Nigeria. Ini bukan berarti saya ingin supaya jumlah penduduk kita tetap besar dan kemudian mendorong supaya kita lebih punya banyak anak lagi. Tetapi Amerika menunjukkan dia bisa mempertahankan TFR-nya itu di angka 2. Tapi Indonesia cenderung menurun. Nah, ini satu peringatan buat kita semua, karena jumlah penduduk yang banyak itu juga sesuatu. Hari ini kita saksikan sendiri bagaimana India sekarang menjadi jumlah penduduk yang terbesar di dunia, menggeser Cina. Hari ini 100 orang berjalan di muka bumi, 56 orang Asia. 15 tahun yang akan datang, 100 orang berjalan di muka bumi, 40 orang dari Afrika. Nah, itu kira-kira bayangannya mengenai transformasi sosial. Dan pada saat itu, kunci yang paling penting adalah kita harus mampu beradaptasi dengan tantangan, dan kuncinya adalah sehat dan cerdas. Sehat, cerdas, terpelajar. Jadi saya senang sekali datang di universitas ini, karena di tempat orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Yang ketiga adalah transformasi tata kelola. Transformasi tata kelola ini bertujuan agar pengelolaan sektor publik itu semakin terbuka, efisien, dan kemudian pelayanan publik itu bisa dicapai secara maksimal. Dan mudah-mudahan dengan pemerintahan berbasis digital yang sebentar lagi akan di-launching oleh Bapak Presiden, maka pelayanan publik secara maksimal dapat dilakukan dengan jauh lebih baik. Dan dengan demikian semua regulasi akan diadaptasi sedemikian rupa mengikuti kemajuan teknologi, dan GovTech, government technology membaca, tetapi mereka sudah loncat di riset. Sementara mahasiswa yang masuk ke riset di kita itu mahasiswa S3. Mahasiswa S1 itu tadi diceritakan kepada saya adalah di dalam hal menerapkan. Bayangkan terjadi time lag, perbedaan yang cukup panjang waktunya antara universitas di dalam negeri dan di luar negeri. Inilah mengapa kita ingin mendorong universitas bisa
menjadi basis dalam pembangunan infrastruktur pengetahuan yang akan datang. Salah satunya adalah mengembangkan inovasi berdasarkan riset-riset dasar, sains teknopark, dan inkubator bisnis. Mendorong komersialisasi hasil penelitian itu sangat lemah dalam data-data yang kami miliki di Bappenas. Ada, tetapi lambat sekali kebertautannya. Industri kita juga menyumbangkan biaya riset itu lebih rendah dibandingkan pemerintah dan juga lebih sama dengan kira-kira yang dikeluarkan oleh universitas. Inilah PR besar kita. Kalau riset basis yang harusnya ada di universitas tidak berkembang dan kemudian universitas hanya menjadi pabrik tenaga kerja, itu berbahaya sekali bagi sebuah negara bangsa ke depan. Karena itu kunci kolaborasi triple helix itu menjadi lebih penting. Dinamika megatrend dunia itu tentu harus kita ikuti dalam hal untuk menjawab tantangan bagi pendidikan tinggi di Indonesia. Dalam 20 tahun terakhir ini, seperti saya sampaikan tadi, penduduk dunia akan menuju mendekati 10 miliar, 9,45 miliar, dan arus migrasi akan begitu kuat, aging population akan semakin besar, penduduk yang berpendapatan menengah dan tinggi akan meningkat luar biasa, lebih dari 90% populasi dunia, dan akan hari-hari menjadi keseharian kita perubahan teknologi termasuk artificial intelligence. Karena itu tantangan pembangunan pendidikan harus menjadi perhatian bagi seluruh universitas di tanah air. Perguruan tinggi harus membekali diri dengan transformative competencies dan transferable skills agar mampu bekerja atau menciptakan lapangan pekerjaan di bidang keahlian menengah tinggi. Tren global pendidikan tinggi saat ini menekankan bahwa kompetensi lulusan perguruan tinggi yang berkeahlian menengah tinggi perlu memiliki 4 keahlian utama. Pertama, kemampuan memecahkan masalah yang meliputi kemampuan analisis yang baik, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, self-management yang mencakup resiliensi dan pembelajar yang aktif. Ketiga, mampu berkolaborasi, bekerja dalam bentuk tim, dan beradaptasi. Yang terakhir, beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Daya saing perguruan tinggi di Indonesia saat ini di tingkat global kita tahu masih rendah. Di tingkat global baru terdapat 5 perguruan tinggi yang berhasil masuk dalam peringkat top 500 dunia. Sementara itu kontribusi perguruan tinggi dalam Global Innovation Index, pilar Human Capital and Research, belum optimal, yakni dilihat dari potret angka partisipasi kasar perguruan tinggi, lulusan bidang Science and Engineering, dan presentasi mahasiswa asing di Indonesia. Saya tadi mendengarkan laporan bahwa sudah banyak mahasiswa-mahasiswa asing yang diterima di Universitas Brawijaya. Mudah-mudahan ini satu pertanda baik bagi Universitas Brawijaya untuk melaju menjadi salah satu universitas yang hebat dengan jumlah mahasiswa yang saya kira terbesar sekarang di Indonesia sebesar 72.000. Selamat untuk Brawijaya. Berkaitan dengan publikasi dan sitasi, Indonesia mengalami kenaikan kinerja publikasi yang cukup besar selama 10 tahun terakhir ini. Tapi sayangnya kuantitas itu belum diimbangi oleh kualitas,
dan ini ditunjukkan oleh rasio citasi per publikasi yang masih rendah, sekitar 0,39 di tahun 2021. Di negara maju, perguruan tinggi selain berfungsi sebagai teaching and research university, juga berperan sebagai entrepreneurial university. Sebagai entrepreneurial university, perguruan tinggi melakukan inisiatif melahirkan perusahaan pemula, startup. Saya kira Brawijaya, tadi saya dengar sudah ada juga, untuk menghilirisasi hasil penelitian perguruan tinggi, dan setelah berkembang menjadi usaha komersial, kemudian di spin off sehingga menjadi perusahaan mandiri dengan perguruan tinggi sebagai salah satu pemegang saham, minimal sebagai pemilik hak kekayaan intelektual yang berkontribusi dan menghasilkan revenue untuk universitas. Akhirnya perguruan tinggi pada tempatnya itu sangat bergantung pada kapabilitas sumber daya yang tersedia, terutama para guru besar, para dosen, yang juga saya harap para guru besar, tadi saya diceritakan, profesor hanya mendapatkan dukungan dana sebesar 100 juta per tahun untuk riset, dan saya kira itu sangat kurang sekali. Saya paham benar, itu sangat kurang sekali. Dan mudah-mudahan saya juga bisa hadir kembali di Universitas Brawijaya dalam rangka untuk memberikan assignment lebih khusus bagi kepentingan nasional kita untuk Universitas Brawijaya, sebagaimana yang telah kami lakukan Bappenas dengan beberapa universitas sebelumnya. Assignment yang lebih spesifik sehingga benar-benar bisa mengantarkan Indonesia emas pada tahun 2045. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Selamat Dis Natalis yang ke-61 untuk Universitas Brawijaya, kebanggaan Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.